Interpol Red Notice atas nama Muhammad Riza Khalid atau disebut MRC telah terbit, dan keberadaan subjek saudara MRC kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Teman-teman, apa yang sudah kita bahas berkali-kali di channel ini pada akhirnya terbukti. Malam 30 Januari 2026, sebuah surat kematian bagi para perampok negara sudah diteken oleh Pak Prabowo. Selama 5 jam, suasana mencekam itu berubah menjadi optimisme ketika Abraham Samad dan 4 tokoh oposisi lainnya keluar dari ruangan dan membawa kabar yang sangat menggetarkan publik. Pak Prabowo sudah resmi mendeklarasikan perang dan pelurunya sudah dilepaskan. Tak ada lagi omon-omon, tak ada lagi negosiasi di bawah meja. Kalimat Pak Prabowo dingin namun sangat mematikan. Mau 9 naga sekalipun saya akan kejar, saya akan buru. Di saat yang sama dari Lyon, Prancis, markas besar Interpol bikin heboh satu dunia. Red Notice atau perintah penangkapan untuk Riza Khalid sudah resmi diterbitkan. Sosok yang kita kenal selama ini sebagai orang yang tak tersentuh, sang gasolin godfather, kini tak punya tempat lagi untuk bersembunyi di 196 negara. Teman-teman, ini bukan sekadar penegakan hukum. Ini adalah bagian dari agenda reset total peradaban ekonomi Indonesia yang sudah saya teriakan sejak 8 bulan lalu dalam berbagai konten di channel ini. Saya merasa apa yang sudah kita bahas berkali-kali di channel ini sepertinya diikuti oleh Pak Prabowo. Tonton sampai habis karena kita akan membongkar strategi dan bagaimana perang ini berjalan. Bagaimana Pak Prabowo menghancurkan kekuatan gelap Indonesia yang selama ini membuat kita makin miskin, bahkan terus miskin. Selama puluhan tahun publik Indonesia disuguhi tontonan di mana hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas ke para oligarki ini. Namun malam itu narasi tersebut dibakar habis oleh Pak Prabowo. Abraham Samad yang selama ini lantang mengkritik Pak Prabowo membocorkan bahwa malam itu Prabowo telah menyiapkan daftar hitam para perampok sumber daya alam Indonesia. Prabowo sadar bahwa untuk menjalankan program besar seperti makan bergizi gratis dan sekolah rakyat serta koperasi merah putih, ia membutuhkan uang yang selama ini dicuri dari kantong negara kita. Strateginya jelas teman-teman, yakni bakar sarangnya dan tangkap tikusnya. Prabowo menegaskan bahwa ia tidak akan berkompromi dengan siapapun yang mendapatkan kekayaan dari mengeruk perut bumi Indonesia tanpa memberikan hak rakyat. Pesan ini ditujukan langsung kepada simbol kekuatan bayangan yang selama ini disebut sebagai 9 naga dan sosok yang selama ini disebut sebagai mafia migas yang tidak bisa disentuh, kini ia tidak bisa bersembunyi lagi. 9 naga bukanlah naga dalam dongeng teman-teman, melainkan simbol aliansi pengusaha raksasa yang menguasai sektor vital dari properti, perbankan hingga pelabuhan. Selama puluhan tahun mereka diduga menjadi remote control di parlemen dan pemerintahan. Mereka menentukan siapa yang jadi menteri, mereka menentukan undang-undang apa yang boleh lewat. Sementara Riza Khalid kita tahu bahwa ia adalah tersangka korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina yang sempat hilang bak di telan bumi selama ini. Riza adalah simbol bagaimana satu orang bisa mengendalikan aliran energi sebuah bangsa demi keuntungan pribadi triliunan rupiah. Selama ini banyak orang yang mencibir bahwa Prabowo ini hanya berani pada klasteri. Namun dengan terbitnya Red Notice Interpol dari Prancis, narasi itu kemudian runtuh. Polri sudah memetakan lokasi koordinat dari Riza Khalid. Pesannya satu, musim perburuan sudah dimulai. Dan keberadaan subjek saudara MRC kami pastikan bukan berada di Lyon, Prancis, tetapi ada di salah satu negara member country dari Interpol itu sendiri. Jadi di Interpol itu ada 190 negara anggota member country dan di salah satu negara itu sudah kami petakan.
Terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, untuk penangkapan sedang kami kerjakan, sedang kami koordinasikan, dan sedang kami update terus. Tentunya kami tidak tinggal diam, kami menindaklanjuti dari red notice tersebut. Berkali-kali saya sudah sampaikan di channel ini bahwa Prabowo sedang melakukan reset ekonomi. Ia ingin mengubah sistem top down atau dari atas ke bawah menjadi bottom up, menjadi dari bawah ke atas. Sekarang mari kita bahas istilah rumit ini dengan contoh yang sederhana, teman-teman. Yang pertama, ekonomi top down atau dari atas ke bawah. Bayangkan sebuah pohon raksasa. Pemerintah menyiramkan air melalui uang, melalui subsidi. Namun hanya di bagian puncak pohon yang mendapatkan aliran air itu. Dan di puncak itu ada para pengusaha dan oligarki yang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa. Harapannya air itu akan menetes ke bawah sampai ke akar, yakni rakyat. Namun pada kenyataannya airnya habis diminum oleh daun-daun besar di atas, sementara akar rakyat di bawahnya tetap kering dan bahkan terancam mati. Inilah yang membuat si kaya makin kaya dan si miskin terus tercekik dalam kemiskinan 7 turunan. Yang kedua, ekonomi bottom up atau pertumbuhan dari bawah ke atas. Prabowo membalikkan selangnya. Air disiramkan langsung dari akarnya, dari rakyat, dari UMKM, petani, dan desa. Lewat program seperti makan bergizi gratis dan koperasi merah putih, uang berputar mulai dari level bawah. Jika akarnya kuat, maka seluruh pohon akan tumbuh secara sehat alami tanpa perlu bergantung lagi pada tetesan dari atas tadi. Reset ini adalah ancaman besar bagi para oligarki dan pengusaha hitam. Jika rakyat sudah mandiri di bawah, mereka tidak lagi bisa membeli suara rakyat dengan sembako murah pada setiap kali perhelatan pemilu. Inilah mengapa mereka melawan dengan hoax dan sabotase internal seperti yang sudah kita bahas berkali-kali di konten-konten sebelumnya. Sosial media tiap hari itu mengandung fitnah. Katanya Prabowo punya ratusan ribu hektar lahan sawit di Sumatera. Tidak benar, Pak Prabowo tidak punya 1 hektar pun lahan sawit dimanapun di Indonesia, tidak punya. Tapi Pak Evorus, ini fitnah. Tiap hari di sosial media fitnah dan fitnah terus. Ini sangat berbahaya, teman-teman, karena Prabowo akan mendapatkan serangan balik dari para mafia ini. Bayangkan, kamu punya uang, punya jaringan dan kaki tangan di pemerintahan. Lalu datanglah Pak Prabowo ini menyita aset Anda, bahkan Anda sendiri menjadi target perburuan. Apakah kamu akan diam saja? Tentu tidak, teman-teman. Dan hari ini sudah dirasakan perlawanan itu. Mereka menggunakan AI dan akun-akun proksi untuk menyebarkan opini yang menghancurkan kepercayaan rakyat kepada Presiden Prabowo. Mereka ingin rakyat ragu kepada presidennya sendiri. Namun langkah Interpol Prancis membuktikan bahwa ini adalah operasi tingkat tinggi yang melibatkan jaringan intelijen global. Dalam hal ini adalah anggota Interpol di berbagai negara. Kemarin itu Pak Prabowo bertemu dengan Macron, ya teman-teman, usai pertemuan di Davos. Saya menduga kuat bahwa salah satu topik yang diperbincangkan mereka adalah soal percepatan red notice untuk Riza Khalid ini. Karena itu mulai hari ini saat Anda selesai menonton konten ini, jagalah pikiran waras Anda agar tidak mudah terprovokasi. Oligarki yang ketakutan akan mencoba melakukan serangan balik terakhir. Mereka kemungkinan akan memicu kerusuhan lewat isu-isu sensitif seperti isu ekonomi atau isu SARA untuk menggoyangkan konsentrasi pemerintah dalam memburu para mafia ini. Saya pernah mendapat informasi langsung dari teman mantan anggota DPR RI. Iya. Ketika itu dia begitu vokal terhadap Riza Khalid. Kemudian selang beberapa saat dipanggil oleh Riza Khalid dan ditunjukkan daftar nama-nama yang menerima suap dari Riza Khalid. Itu hampir sebagian besar anggota DPR. Pada konten kali lalu kita sudah membahasnya.
dalam sebuah pengakuan yang menggetarkan di podcast Madilog Forum Keadilan, Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, seorang mantan intelijen energi, membongkar bagaimana Riza Khalid ini bekerja. Riza bukan sekadar pedagang minyak, teman-teman. Ia adalah sutradara di balik layar yang memastikan hukum dan politik bertekuk lutut pada keuntungan. Rajasa menceritakan seorang anggota DPR yang awalnya sangat vokal melawan mafia. Namun keberanian itu kemudian luntur dalam sekejap saat Riza Khalid memanggilnya dan menunjuk sebuah daftar. Isinya mengejutkan, teman-teman, yakni nama-nama rekan satu fraksinya, pimpinan partainya, hingga lawan politiknya, semuanya menerima aliran dana dari sang Godfather ini. Nah, jika Riza Khalid sudah ditangkap dan diadili, kemungkinan besar ia akan membuka semua aliran dananya termasuk ke DPR. Lantas, apakah para politisi, para wakil rakyat kita yang terhormat di parlemen ini akan diam saja? Saya yakin tidak, teman-teman. Perlawanan pasti akan mereka mulai. Karena itu siapkan diri Anda, kencangkan sabuk pengaman akal sehat Anda. Saat Anda melihat hoax atau opini negatif menyerang Prabowo besok pagi atau seterusnya, tanyakan pada diri Anda, apakah itu suara rakyat yang jujur atau itu adalah jeritan ketakutan dari para mafia yang sedang sekarat. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jikalau teman-teman punya pandangan atau pendapat yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.